Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya buat sahabat semuanya. Ini ada sebuah kedatangan televisi sub ya, sub seri Alexander Slim 2 ya. Ini kata yang punya rusaknya tidak mau hidup katanya ya. Cuma lampu indikator yang menyala, tapi belum saya coba ya ini untuk TV-nya. Ini masih keadaan tertutup ya, belum saya bongkar. Coba kita cek bareng-bareng. Ini sudah saya colokkan ke listrik ya. Tinggal kita pencet dulu untuk tombol powernya. Lihat indikatornya ya. Dia start. Dia kembali redup ya. Jadi rusaknya seperti ini ya. Ini saya matikan lagi. Saya pencet lagi untuk tombol powernya. Nah itu terang. Ada kilatan. Terus dia mati ya. Jadi rusaknya ini protek ya. TV sub memang si raja protek. Jadi berbagai macam kerusakan, meskipun rusaknya satu protek, tapi cara mengatasinya beda-beda ya kalau di TV sub ini. Oke, untuk lebih untuk lebih jelasnya coba kita bongkar, kita cek ya bareng-bareng. Oke, sebelum berlanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe-nya dulu ya. Silahkan subscribe, like, dan komentar di bawah apabila buat sahabat semuanya saling sharing ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat sahabat semuanya. Tentunya buat teknisi pemula ya. Kita sama-sama belajar cara mengatasi TV sub protek. Di video saya sebelumnya juga banyak ya tentang mengenai masalah TV sub protek ya. Emang TV sub ini kerusakannya identik dengan protek ya. Cuman berbagai macam kerusakannya. Oke, mungkin kali ini cara mengatasi TV sub yang protek. Nggak tahu proteknya disebabkan karena apa, kita belum belum dibongkar ya. Coba kita bongkar dulu. Oke, simak terus, jangan di skip. TV-nya untuk mesinnya sudah saya buka ya. Ini sangat kotor sekali. Coba kita kita bersihkan dulu. Siapa tahu ada komponen yang seperti elko yang lembung, atau resistor gosong, atau dioda yang short ya, atau solderan yang pada pecah. Coba kita cek dulu ya. Ini saya bersihkan dulu. Ini sangat kotor. Saya bersihkan ya dari segi komponen seperti elko ya. Tidak ada yang mencurigakan, kayaknya masih baik-baik aja ya. Tapi ntar lebih jelasnya saya cek pakai ESR ya. Dan coba kita balik dulu untuk PCB-nya. Kita lihat dari bagian bawah apakah ada solderan yang pecah ya. Dan solderan pun masih keadaan bagus ya. Tidak ada yang pecah. Oke, untuk tahap selanjutnya kita cek tegangannya. Kita ukur dulu untuk tegangannya ya. Saya ambilkan avometer dulu. Oke, ini untuk avometernya sudah saya sediakan ya buat pengukuran, dan probe hitam sudah saya pasang di ground ya. Sekarang kita tinggal ukur tegangannya. Kita colokin dulu untuk colokan listriknya ya. Saya colokin dulu ke listrik. Oke. Nah, dia sudah start ya. Cuman kembali mati ya. Coba kita cek untuk tegangan B+. Tegangan B+ ada di pin kaki 2 dari flagback ya, di sini ya. Pak Hadir. Tegangan B+ terukur 30 volt ya. 30 volt. Tegangan terukur 30 volt ya untuk tegangan B+-nya ya.
Coba kita ukur dari diodanya, sama 30 volt. Ini untuk tegangan vertikal ya, karena TV belum standby 8 volt. Karena TV dalam keadaan standby ya, kita ukur tegangan 180 nya tidak hadir ya, karena tegangan keadaan standby. Coba kita ukur saat posisi start ya. Ini kita cabut dulu untuk B plusnya yang penting. Oke, langsung colok, kita ukur. Ada ya 126, terus kembali drop dia 69. Nah, drop dia ya. Tapi TV masih terprotek ya. Tegangan B plusnya ada ya semuanya ya, buat sahabat semuanya ya. Untuk tegangan cuman TV masih protek. Coba kita cek and recheck lagi untuk kapasitornya ya. Kita cek memakai ESR. Oke, sudah saya sediakan untuk ESR meternya ya. Ini saya nyalakan dulu. Jadi kalau misalkan elko yang masih bagus, dia menandakan seperti ini ya. Dia jarum bergerak di angka 1. Bisa dilihat ya. Nah itu di angka ya 1 sampai 0. Coba kita cek ya. Kita cek, biasanya yang menyebabkan dia protek itu di elko seperti elko video, ukuran buat tegangan 180-nya ya, atau elko vertikal bisa jadi ya yang penyebab protek. Coba kita cek untuk IC elko vertikalnya. Oke, kita cek. Nah, dia bergerak ya. Nah, itu dia. Berarti untuk elko vertikal normal. Coba kita cek untuk elko B plus ya. Elko B plus. Nah, dia bergerak ya. Nah, itu dia, bisa bergerak ya, bisa dilihat ya. Coba kita cek di elko video. Berarti elko video itu tuh untuk tegangan 180 ya, ukurannya 250 volt sampai 22 mikro ya. Kita cek. Ini sudah tertempel ya. Ternyata nggak ada pergerakan sama sekali dia. Nah, bisa dilihat ya. Ini dia elko videonya ada di sini. Dia nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, bisa dilihat ya. Jarum ESR-nya tetap di angka 20. Atau menandakan untuk elko ini sudah rusak ya, atau kering kapasitasnya. Cuman dari secara fisik dia masih bagus. Bisa juga ini penyebab TV ini protek, bisa dari elko ini ya. Nah, ini dicek lagi ya, bisa dilihat dia nggak bergerak sama sekali. Dibandingkan sama elko vertikal yang masih bagus, ini dia bergerak ya. Bentar, ini saya megang kameranya sendiri jadi agak susah ya. Bentar ya, mohon ditunggu. Bentar, ini bisa dilihat, dibandingkan aja ya sama yang elko yang masih bagus sama yang enggak. Ini sudah tertempel ya. Nah, itu sudah tertempel ya. Dan jarum avometernya dia bergerak di angka 1 ya. Nah, itu. Coba ini untuk elko ini ya, elko videonya saya lepas dulu. Saya lepas dulu ya. Nanti saya ganti, mudah-mudahan setelah pergantian elko tersebut TV kembali normal ya. Mudah-mudahan ya. Cuman kadang sebagian besar seperti itu sih kalau masalah protek.
Biasanya yang kita cek dulu di bagian area elko video ya, atau tegangan yang buat 180 volt. Oke, langsung saja saya cabut dulu ya untuk elko ini ukuran 250 voltnya. Saya cabut dulu. Oke, ini sudah saya lepas untuk solderannya ya. Nah, ini dia. Nah, dia patah satu ya. Ini posisinya seperti ini ya. Jadi dia sudah bocor di bagian bawah sehingga kaki satunya dia patah ya. Dari segi atas fisiknya masih bagus ya, nggak seperti barang elko yang sudah rusak. Ternyata setelah dicek sama ESR, emang jarum ESR-nya dia nggak mau bergerak. Elko-nya dia sudah bocor di bagian bawah ya, dan kaki elko-nya yang satu di bagian plusnya dia sudah lepas ya. Ini dia lepasannya. Nah, ini dia. Oke, ini elko ukuran 250 volt 33 mikro ya. Nah, ini dia. Coba saya langsung ganti ya, langsung saya ganti. Mudah-mudahan setelah pergantian elko ini yang tadinya TV sub protect kembali normal ya, mudah-mudahan ya. Coba saya carikan gantinya dulu. Oke, ini sudah saya sediakan untuk elko 250 volt 33 mikro ya, sebagai pengganti elko yang ini rusak tadi ya. Ini ukurannya sama ya, 250 volt 33 mikro. Oke, ini langsung saya pasang aja di bagian sini ya. Ini untuk elko video tegangan 180 volt. Letaknya ada di sini. Nah, itu sudah kelihatan ya, dari atasnya hitam dia. Nah, itu. Ini sudah kelihatan, dari atasnya juga sudah kelihatan cairannya sudah rontok gitu ya, untuk elko yang tadi rusak. Nah, bisa dilihat. Ini saya ganti pakai ini ya. Ini mohon maaf banget untuk pemasangan dan pembongkaran tidak saya videokan karena saya megang kameranya sendiri ya. Mohon maaf banget ya. Oke, ini langsung saya pasang dulu. Ganti ya. Ini yang rusak, ini sudah saya pasang. Nah, bisa dilihat ya. Ini elko ini 180-nya ini ya. Sudah saya ganti. Coba kita cek. Kita tes lagi apakah sudah nggak protek ya untuk TV-nya. Mudah-mudahan sudah tidak protek lagi ya. Yang tadinya hidup sebentar terus standby ya. Coba kita sambil tes, sambil cek tegangannya. Oke. Ya, colokin dulu ke listrik ini ya untuk TV-nya. Oke. Dia TV sudah start ya, bisa didengar ya, dan lampu indikator pun sudah tidak protek lagi. Coba kita cek untuk P plusnya. Yang tadi saat protek standby cuma 40 ya, 40 volt DC ya. Nah, dia sudah normal 126. Coba kita cek tegangan videonya 194 ya, normal ya. Dan untuk vertikalnya kita cek ada 28 volt, dia sudah normal ya. Oke, coba kita lihat tampilan di depannya ya. Nah, bisa dilihat sudah normal ya TV-nya ya. Nah, itu. Oke, sudah normal ya. Oke, jadi kerusakannya seperti itu ya, cara mengatasi TV protect. Cuman ya berbagai macam kerusakan dengan cara langkah-langkahnya seperti itu dulu ya. Kita cek meskipun elko ini keadaan di atasnya bagus, belum tentu dia keadaannya bagus juga ya. Ternyata di bagian bawah juga sudah rusak, ini kakinya lepas dan mengeluarkan cairan di bagian bawah ya. Setelah pergantian elko 250 volt, alhamdulillah ini TV-nya sudah kembali normal. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah pada nonton ya. Terima kasih banyak.
Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, atau jika sahabat semuanya berkenan dibantu dibagikan ke yang lain, apabila mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, diklik tombol loncengnya juga biar saat saya update video selanjutnya untuk sahabat semuanya selalu mengikuti tutorial saya ya. Semoga tutorial saya bermanfaat buat semuanya, khususnya buat teknisi pemula. Terima kasih banyak. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.